Hari ini kita akan membahas mengenai turunan. Nah, yang di awal itu kita lihat simbolnya dulu ya, karena ini yang terpenting. Simbol dari turunan itu ada Y aksen ya, atau F aksen X, itu menandakan berarti turunan pertama. Kemudian lagi kalau ada Y double aksen, atau sama dengan sini ada F double aksen X ya, itu menandakan turunan kedua. Nah, bisa juga dia menggunakan simbol di Y per DX itu, atau mungkin DFX per DX, ini berarti dia sebagai turunan pertama. Nah, kemudian selain simbol, yang terpenting yang kedua itu adalah rumusnya ya. Ini rumus turunan. Nah, rumus turunan di sini yang pertama itu ada Y sama dengan X pangkat N itu. Jadi turunannya itu Y aksennya adalah pangkatnya bawa ke bawah. Jadi N X itu. Nah, setelah itu pangkatnya kurangin 1 gitu. Jadi pangkatnya dikurangin 1. Nah, seandainya ada bilangan di depannya ya. Jadi K N X. X berpangkat N, itu maunya dia. Berarti ya aksennya dia adalah tinggal mengalihkan bilangan depan ini dengan pangkatnya. Jadi K N X pangkat N min 1 gitu. Nah, sehingga dari kedua rumus ini sambil contoh ya. Umpamanya kalau ada Y sama dengan X pangkat 7 itu maunya, berarti ya aksennya dia nanti adalah ya 7-nya pindah ke bawah ya. Di 7 itu X, nah setelah itu kurangin 1. Ya 7 kurang 1 kan 6. Bisa juga Y sama dengan pokoknya sini 8X pangkat 5 itu punya dia. Berarti ya aksen sama dengan, nah sesuai dengan rumus yang kedua, 8 dikali 5 itu 8 kali 5 kan 40 ya, itu X pangkat, nah kurangin 1 ya 5 kurang 1 jadi pangkat 4. Nah itu. Nah kemudian lagi seandainya nanti Y sama dengan 8X semuanya. Nah X nya ini pangkat 1 kan ya. Ini sama dengan ini 8 dikali 1 kan 8. Nah, kemudian lagi sini X-nya pangkat 1 kurang 1 gitu. Nah, kemudian lagi 1 kurang 1 kan 0 ya. Sehingga akibatnya X pangkat 0 jadinya dia gitu. Nah, X pangkat 0 itu kan nilainya 1. Ini 8 kali 1. 8 kali 1 kan berapa? Ya, hasilnya sama dengan 8 gitu. Nah, dari ini juga bisa kita simpulkan ya, kalau andaikan nanti ada bilangan itu maunya ya, sama dengan turunannya berapa. Nah, kalau bilangan itu kan X-nya pangkat 0 ya, gitu. Nah, sehingga kalau diturunkan kan jadi 7 kali 0 jadinya dia itu. Nah, 7 kali 0 berapa? Kan nilainya 0 itu. Jadi dari ya poin yang pertama sesuai dengan rumusnya ya. Poin yang kedua sesuai dengan rumus yang kedua. Poin yang ketiga ini ada mono X itu bilangan hasilnya. Poin yang keempat bilangan ya itu 0. Nah, dari poin ketiga dan poin keempat ini bisa kita logikakan ya. Jadi kalau setiap ada X di sini ya bisa kita hilangkan pokoknya sama dengan 5 ya. Pokoknya Y sama dengan 10X semuanya dia. Berarti turunannya otomatis nanti ya 10 tuh. Jadi bisa kita simpulkan hilang X-nya dia itu. Nah, kalau yang di poin keempat ya bisa kita simpulkan bahwa ya setiap bilangan ya pokoknya K ya bilangnya itu. Nah, kalau diturunkan itu nanti hasilnya adalah 0 itu. Jadi berapapun bilangannya ya, entah dia 8, entah dia 10, pasti 0. Nah, poin yang ini juga bisa simpulkan ya, kalau andaikan sini dia K kali X, nah hasilnya dia nanti adalah K. Jadi tinggal ngambil bilangannya aja. Nah, itu ya poin-poin penting dari turunan. Di sini ada Y sama dengan 3X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat dikurangi 3 per X. Nah, sebenarnya kita disuruh mencari ya aksennya berapa gitu. Nah, di awal semua ini jadikan pangkat dulu ya. Jadi Y sama dengan 3X kuadrat. Nah, ini bawa ke atas ya. Kalau di bawah ke atas kan jadi pangkat min. Plus X pangkat minus 2 itu jadi dia. Dan juga demikian ya, pangkat 1 sebenarnya dibawa ke atas. Jadi min 3X pangkat min 1 gitu. Nah, setelah itu baru kita turunkan di aksen gitu. Nah, ingat turunan itu pangkatnya dikalikan dengan bilangan depannya dulu. Ini 3 kali 2 6X. Nah, kemudian lagi kurang 1 ya. Jadi sini pangkat 1 jadinya dia. Dan kan ke sini ya. Di plus kali min 2 kan min 2 jadinya dia gitu. Nah, X berpangkat min 2 kurang 1 itu jadinya min 3 gitu. Nah, lagi dikurang min 3 kali min 1 kan plus 3 jadinya ya. Plus 3 itu. Nah, X pangkat, nah min 1 dikurangi 1 sehingga jadinya minus 2 itu. Nah, itu. Nah, kemudian
lagi balikkan dia pangkatnya. Jadi aksen sama dengan 6x minus 2 dibagi. Nah, ini bawa ke bawah lagi dia, karena pangkat negatif. Sehingga x pangkat 3 itu ditambah, nah 3 dibagi, dari bawah ke bawah juga, sehingga jadi x pangkat 2. Nah, itu hasil turunan dari pangkat negatif. Nah, di contoh yang kedua, ini bentuk akar ya. Nah, kalau kita lihat bentuk akar, sama di awal kita jadikan pangkat dulu. Jadi kalau ada akar pangkat m dari x pangkat n, ini akan berubah jadi x pangkat n per m. Nah, perhatikan ya posisinya itu. Nah, kemudian dari sini ya kita ubah dulu nih ya. Jadi sebelum diturunkan jadikan pangkat dulu. Jadi y sama dengan itu. Nah, n nya di sini kan 1 ya sebenarnya ya. Di sini 1 dia. Jadi ya x berpangkat 1 per itu. Nah, m nya 3 itu. Nah, baru kita turunkan sekarang y aksen sama dengan, ingat pangkatnya bawa ke bawah dulu. Ini sepertiga x pangkat ya sepertiga dikurangi 1 itu. Nah, perhatikan ya, ini 1 per 3 x pangkat kan sepertiga dikurangi 3 per 3 ya jadinya. Satunya ini ubah karena penyebutnya 3 ya, ini bawah. Jadi kan 3 per 3, kalau di bawahnya ini 4 ya, kan 4 per 4 itu satunya. Nah, sehingga 1 dikurangi 3, nah sehingga si aksen sama dengan 1 per 3 x perangkat minus 2 per 3 itu. X pangkat minus 2 per 3. Nah, kemudian kalau jadikan akar, bawa ke bawah dulu ya, karena ada pangkat negatif. Ini 1 per itu 3 pangkat x pangkat 2 per 3 itu. Sehingga nih kembali lagi ya, kita balik lagi sekarang. Sehingga jadinya 1 per itu 3 akar itu. Yang di bawah ini jadi di sini dia, yang di atasnya jadi di dalam akar itu. Jadi turunan dari x pangkat sepertiga. Nah, perhatikan di sini ada dua rumus ya. Jadi rumus yang kedua itu yang digunakan itu adalah kalau 1 per x pangkat m ini akan berubah menjadi x pangkat minus m itu. Nah, itu ya poin-poin penting yang digunakan di sini. Itu.